Setiap kali saya selalu datang ke gereja, baik saya atau istri kami naik motor, selalu saya lihat motor ini. Dan saya tahu motor ini adalah inventaris gereja untuk kostor bisa menggunakan dalam aktivitasnya dia di sehari-hari di gereja. Ini adalah motor gereja, tapi saya mempunyai sebuah kisah mengenai motor yang seperti ini. Karena sekian waktu ketika kami sekeluarga berada di Papua dan melayani di Papua, Tuhan percayakan kami dengan motor yang tipenya persis seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Itu ceritanya Tuhan memberkati kami dari keluarga istri saya, ya, ipar daripada istri saya yang Tuhan gerakkan hatinya, padahal dia adalah seorang Buddha. Jadi saya dapatkan bahwa kalau namanya berkat Tuhan itu Tuhan bisa perintahkan dari mana saja. Dan itu sekitar tahun 2003. Kami menggunakan motor yang tipenya seperti ini. Saya, istri, anak kami umur 3 tahun pergi perjalanan beribadah bersama-sama, ya. Dari tempat kami tinggal, namanya Kota Sentani, pergi ke Jayapura itu bisa 33 kilo sekali perjalanan. Jadi hampir setiap hari bisa bolak-balik itu sekitar 66 kilo pergi. Dan Tuhan mempercayakan kami dengan motor ini kurang lebih 10 tahun. Sampai terjadi suatu peristiwa di mana saya alami banjir bandang. Karena baru selesai untuk persiapan pelayanan di Jayapura, dan akhirnya saya coba untuk menerjang banjir itu, dan ternyata saya terseret, Bapak Ibu. Puji Tuhannya saya tidak terluka, tapi motor saya itu hanyut dan kemudian mengalami kerusakan seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ini. Tapi yang saya mau cerita bagaimana kurang lebih 10 tahun Tuhan percayakan kami, saya dengan istri, kadangkala saya melayani tapi juga bisa main musik. Istri saya yang mangku keyboard di belakang. Wah, bagi saya itu luar biasa. Saya bawa anak kami ngalami mujizat. Kadang-kala pulang kehujanan, kami berdoa, hujan berhenti, hujannya di belakang, tapi kaminya nggak kena hujan. Kadang-kala anak tertidur, kami kena hujan deras dan lain sebagainya. Saya ingat anak kami pernah menangis karena dia kena hujan yang begitu deras dan perih. Dan saya hanya jawab sangat sederhana, kami hanya melayani Tuhan, Engkau dengar apa yang anak kami bicara atau sampaikan. Yang saya mau cerita bagaimana adalah ketika kita mempunyai berkat Tuhan, kita harus bertanggung jawab atas berkat itu. Roma pasalnya yang ke-11, Bapak Ibu, berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya banyak belajar dengan keadaan ini, Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan mempercayakan kita suatu berkat, maka berkat itu jangan dibuat jadi barang yang serampangan atau yang terbiasa. Waktu kami dapatkan motor ini dan dibayarkan secara lunas oleh keluarga kami, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya ikuti aturan yang ada di dalam motor ini. Rutin untuk ganti oli, rutin untuk servis, dan tidak pernah terjadi kerusakan yang sangat berarti, ya, maksudnya ada tabrakan dan kemudian ada kerusakan yang luar biasa dan lain sebagainya. Enggak ada. Selama 10 tahun kurang lebih waktu itu yang terjadi, yang saya ingat, saya tidak pernah mengalami tabrakan dan tidak pernah ditilang dengan motor tersebut. Ya, saya ikuti semua. Waktu motor ini rusak dan kemudian karena banjir bandang dan kemudian saya bawa ke bengkel motor Honda, maksudnya bengkel resminya. Mereka berkata begini, motor ini luar biasa, sangat awet. Bapak mau jual nggak? Kami mau beli dengan harga tinggi. Saya bilang saya nggak mau jual. Ya, saya mulai berpikir kenapa dia sampai bisa tawarkan begitu. Saya mulai ingat, Bapak Ibu, ternyata begini. Setiap kali saya mau naik motor ini, Bapak Ibu, atau dalam doa kami di dalam keluarga, saya selalu ucapkan begini, Tuhan, Engkau berkati motor yang saya pakai ini, yang kami selalu pergunakan untuk melayani. Tidak ada kerusakan atau kecelakaan apapun.
motor ini saya berkati dan saya doain. Sehingga tidak ada kerusakan. Benar, 10 tahun lebih nggak ada kerusakan. Tidak pernah turun mesin. Bahkan speedometernya Bapak Ibu, tahulah kalau sudah beli awal ya dari dealer. Pastikan 00 kan speedometernya. Kembali ke 00 pun, sampai ke 44.000 km pun, tidak pernah turun mesin. Sampai mekanik Honda itu sampai geleng-geleng kepala. Pak, kok bisa? Saya langsung sampaikan kepada mekanik itu. Itu karena motor ini punya Tuhan. Dan setiap hari saya doain. Lewat motor itu Bapak Ibu, kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dalam perjalanan kami menyembah Tuhan. Dalam perjalanan pula, kalau sambil mengendarai motor, saya bisa untuk merenungkan firman Tuhan. Itu yang saya sebut koram deo. Di mana saja, kapan saja. Karena saya sangat mengerti seperti ayat ini berkata bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau apapun yang kita punyai, itu sebenarnya anugerah daripada Tuhan. Tolong dijaga dan dirawat baik-baik setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin.